Apa kata anak-anak peserta pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, sampai jumpa di surga. Allah Akbar. Alhamdulillah, semua kita ingin masuk surga. Kita berusaha, bermohon dan berdoa. Semoga kita semua dikumpulkan Allah di dalam surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak peserta siap untuk belajar hari ini? Ya Allah, siap. Kalau siap untuk belajar berarti yang ada di atas mejanya hanya buku dan alat tulis. Yang lain daripada itu yang mengganggu pembelajaran tidak ada lagi di atas meja. Ini sudah mau cek dulu kehadirannya. Siapa anak ustazah yang tidak hadir hari ini? Ada saya. Hadir semuanya. Alhamdulillah anak ustazah, kita ustazah berharap kita semua dapat hadir ke sekolah setiap harinya mengikuti pembelajaran, karena kalau sudah ketinggalan pembelajaran siapa yang rugi? Kita yang rugi. Oke, semuanya duduk pemimpin. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bantu adik pimpin doa. Doa pemimpin. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Siap untuk belajar hari ini? Insyaallah siap. Oke, kalau siap buktikan ya. Ustazah mau mulai dari kita belajar sampai nanti selesai belajar semangatnya tetap sama. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem bagus. Siapa yang sudah masih ingat apa itu ekosistem? Ya, Pak Hid. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati Di dalam biotik dan abiotik. di dalam lingkungannya. Bagus. Jadi ekosistem itu apa tadi? Hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di lingkungannya. Sekarang kita akan belajar tentang hubungan peran makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui pengamatan anak ustazah bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang kedua, melalui diskusi anak ustazah bisa mendeskripsikan peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang ketiga, melalui diskusi anak ustazah bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup di dalam jaring-jaring makanan. Yang keempat, melalui diskusi anak ustazah bisa menganalisa peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Sedangkan yang kelima, melalui diskusi anak ustazah bisa menyimpulkan peran makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semuanya tersenyum. Oke. Kita awali dengan menyaksikan lagu berikut ini. Anak ustazah ikuti bersama-sama. Keluarkan suara dan semangat terbaiknya. Pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Mati tumbuh bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, itu tadi lagu tentang rantai makanan. Sekarang terkait pembelajaran kita hari ini, anak sudah saksikan video berikutnya. Silakan amati dan analisa apa isi dari video berikut. Di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan.
kita uraikan satu persatu rantai makanan dari jaring-jaring ekosistem di laut tersebut. Maka dapat kita simpulkan ada 4 rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Nah, dari video tadi apa yang anak sudah bisa lihat? Bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan? Nah, saling memakan. Peristiwa yang saling memakan tadi itu apa namanya? Rantai makanan. Sedangkan banyak proses makan lagi, banyak rantai makanan itu apa namanya? Jaring makanan. Ingat, apa saja tadi komponen-komponen yang ada di sana? Ada produsen. Produsen. Siapa yang bertugas sebagai produsen? Tumbuhan, tanaman, penghasil makanan. Bagus. Kemudian konsumen tingkat 1. Siapa yang disebut dengan konsumen tingkat 1? Makan tumbuhan atau hewan apa namanya yang memakan tumbuhan? Bagus. Setelah itu apa lagi urutannya? Konsumen tingkat 2. Siapa konsumen tingkat 2? Pemakan konsumen pertama atau pemakan daging. Disebut Ora. Bagus. Selanjutnya konsumen tingkat 3. Biasanya ini yang lebih kuat nih, yang sudah memakan yang konsumen kedua nih. Contohnya biasanya apa tadi yang dilihat di gambar? Ada belakang. Kemudian yang bertindak sebagai pengurai atau dekomposer siapa? Jamur. Oke, dari video tadi anak sudah dapat melihat bagaimana itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, apa hubungannya di dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang sudah akan membagi anak sudah ke dalam 4 kelompok yang heterogen. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke, silakan pikirkan nama kelompoknya sebelum membagikan. Bukan nama kelompoknya, nama sahabat Nabi aja ya. Jika sudah tanya langsung nanti dijawab. Sudah ditentukan nama kelompoknya? Sudah? Oke, kelompok 1 apa nama kelompoknya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelompok 2 Utsman bin Affan. 3 Zubair bin Awam. 4 Qais bin Sa'ad. Oke, semuanya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. Di mana? Di sini. Oke, buktikan semangatnya. Di sini kita mulai nih Ustazah. Sebelum membagikan, Ustazah beri arahan dulu terkait LKPD yang akan dikerjakan. Ini terdapat nanti 2 lembar LKPD. Masing-masing kelompok mendapat 2 lembar. 1 tentang rantai makanan, yang kedua tentang jaring-jaring makanan. Anak Ustazah nanti isi keduanya, nama kelompok dan kelompoknya. Kemudian yang namanya kerja kelompok berarti harus bersama-sama berdiskusi. Tidak ada nanti sendiri saja mencari, karena yang akan dinilai nanti kelompoknya itu yang pertama kekompakan, kedua keaktifan, yang ketiga nanti presentasinya. Jadi akan ada kelompok-kelompok terbaik dari antara 4 kelompok ini nanti. Ya, kemudian ini perhatikan, baca baik-baik tujuan pembelajarannya dan langkah-langkah kerjanya. Anak sudah isi nanti kedua lembar ini. Paham tuh? Bisa kita mulai? Insyaallah bisa. Langsung dikerjakan ya. Ayo teman kita belajar selama ada kesempatan. Capailah cita-cita kita setinggi bintang di langit.
kedepannya. Berdiri pemimpin. Kois Pensat, walau panas terik matahari, siang dan malam kami terus berusaha menjadi yang terbaik. Hari-hari esok adalah milik kita, siap berprestasi untuk bangsa dan agama, sejak soleh beriman dan bertakwa, selalu semangat tanam bendera. Kois Pensat adalah yang terbaik. Kois Pensat, the best, the best, the best. Go! 1, 2, 3, go! Cikini, kekonang dia. Kami generasi Mahathir Sedia. Cikampek, Tasikmalaya. Kami siap untuk belajar bersama. Jakarta, ke Jayapura. Kami siswa yang selalu bergembira. Madura, sampai Papua. Selalu fokus, semangat dan bahagia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagi dua lagi. Jadi dengan semangatnya itu menggema di kelas kita ini tampak semangat kita ini. Nah, setelah selesai melakukan penyelidikan di kelompok, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Bersiap-siap. Dalam presentasi akan dinilai keaktifan-nya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kemudian sudah ditentukan masing-masing kelompok siapa yang akan presentasi. Kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Oke, silakan yang nomor mana yang akan presentasi 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nadia dari kelompok 1. Anda ingin mempresentasikan jawaban kelompok anak. Terlihat pada gambar di sini ada satu rantai makanan. Rumput menjadi produsen, tikus menjadi konsumen tingkat 1, ular adalah konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Jawaban nomor 2 dari kelompok anak. Apa yang terjadi jika salah satu dari komponen dalam rantai makanan di atas punah? Disebabkan salah satunya punah, maka yang lainnya juga akan punah karena tidak adanya makanan. Itulah jawaban dari kelompok anak. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan jawaban kelompok anak? Yang ingin bertanya tadi menambahkan dipersilakan. Ya, tadi jawaban nomor 1-nya sudah benar atau belum tadi? Benar. Urutannya mulai dari produsen sampai pengurai. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi kalau yang kedua itu? Kalau salah satunya tidak ada, yang lainnya juga. Nah, yang lainnya juga akan punah. Kenapa akan punah juga yang lainnya? Karena tidak mendapatkan makanan. Tidak mendapatkan makanan. Bagus, tepuk tangan untuk Nadia. Duduk penampilan kelompok 2 Usman bin Affan. Presentasi. Nah, menghadap ke sini. Kenapa ini dari kelompok 2 presentasikan hasil dari kelompok agak ke sini kita sudah nampak sama Dengan analisa dari rantai makanan di atas, buatlah beberapa kesimpulan terkait dan maksud hidup dalam rantai makanan. Jika salah satu di antara mereka punah, yang lainnya akan punah karena tidak ada yang dimakan. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Boleh, yang mau bertanya, mau menambahkan. Ini dinilai keaktifan kemampuan berpikir kritisnya. Dari jawaban teman itu apa lagi yang akan ditanya? Tadi kesimpulan dari kelompok Faizan itu, yang lain mungkin ada yang berbeda atau yang menambahkan, boleh? Oke, itu Faizan, coba kita lagi. Nah, silakan. Berdiri Kak.
Bagus, jadi kayak gitu harus memakai saling kesempatan Faizan karena ingin menambahkan jawaban kelompok. Ya, kita harus menjaga rantai makanan agar ekosistem di bumi tetap terjaga. Boleh. Pasti tanpa ada dan bakal. Kalau tidak ada lagi yang menambahkan kepada tanah, Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi yang namanya kesimpulan kita hanya sebaris saja. Boleh tadi kalau menjaga ekosistemnya agar tidak punah, kemudian urutan dalam ekosistem peran-perannya itu sudah bagus. Ya, kita lanjutkan penampilan dari kelompok 3 Zubair bin Awam. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Raka dari kelompok 3 Zubair bin Awam akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Amatilah gambar jaring-jaring makanan bentuk ini dengan sama. Pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat satu pohon dan satu tumbuhan, yaitu rumput sebagai produsen. Konsumen tingkat satunya adalah ulat, belalang, dan tikus. Konsumen tingkat 2-nya adalah ayam dan katak. Lalu konsumen tingkat 3-nya adalah ular. Pengurangnya yaitu elang. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau bertanya atau berbeda dari kelompok 3 jawabannya silahkan menanggapi. Atau sama? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kakak. Kita tidak akan rugi karena bertepuk tangan. Bagus. Itu bentuk apresiasi kita kepada teman-teman kita yang tampil. Selamat lagi semuanya. Tepuk tangan lagi yang paling semangat. Selanjutnya penampilan presentasi dari kelompok ya. Terakhir kelompok saya Bin Sa'ad. Anak Kendri dari kelompok 4 Pak Bin Sa'ad ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok 6. Setelah menganalisa gambar jaring-jaring makanan di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Ada beberapa lantai makanan pada makanan di atas. Jumlah dari lantai makanan pada jaring-jaring makanan di atas ada 7. Apa hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Yaitu jaring-jaring makanan terdiri dari banyak rantai makanan, jadi itu hubungannya. Apa yang terjadi bila salah satu tumbuhan atau hewan dalam rantai makanan tersebut tidak ada, semuanya akan punah. Apa kesimpulan dari pengamatanmu terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan di atas? Yaitu semuanya saling bergantung. Bagi teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan? Lihat poinnya tadi, sudah sama atau mau menambahkan? Boleh. Sudah sama atau berbeda? Sama. Kelompok sayap kanan sama? Sama. Ini sayap kiri? Sama. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua dan Kenny juga. Lebih semangat. Ini sudah selesai presentasi keempat kelompoknya. Sekarang silakan dikumpulkan, dioper saja ke depan. Dikumpulkan. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Nah, itulah diskusi kelompok kita hari ini. Selanjutnya, Ustazah akan mengevaluasi pemahaman dan Ustazah berdiri sendiri lagi. Jadi akan ada soal evaluasi yang akan dikerjakan secara mandiri. Kalau mandiri berarti pengerjaannya sendiri. Boleh lihat kiri kanan? Tidak. Jadi percaya dengan kemampuannya sendiri. Soalnya seperti yang tadi juga. Jadi kalau anak Ustazah fokus memperhatikan dan ikut dalam diskusi tadi dengan baik, akan bisa menjawabnya dengan mudah. Ya, baik tuh. Ya, Mas Rifa ditulis nama. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti. Amati dulu, analisa baik-baik. Ayo teman kita
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya ke atas. Selesai. Stop. Ada lagi yang manggil. Tes. Silakan kumpulkan lagi. Tulis namanya jangan lupa ya. Nah, lagi. Nih, skornya skor pribadi lagi sendiri-sendiri. Kita belajar selama ada kesempatan, capailah cita-cita kita setinggi bintang di langit. Dari lempar evaluasi tadi semuanya duduk memimpin. Nah, dari lempar evaluasi tadi dan dari diskusi kita tadi ada yang mau anak sudah tanyakan dulu? Enggak. Kalau sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Kalau sudah akan beri refleksi, memrefleksi bagaimana anak sudah dengan pembelajaran kita hari ini. Isi di sini jangan lupa nama, kemudian isi dengan sejujurnya. Kalau sedih ini artinya sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Nih, apakah saya mengikuti pelajaran dengan fokus dan konsentrasi? Kalau sedih berarti dia tidak sesuai, tidak konsentrasi berarti. Kalau yang senyum sesuai, berarti memang konsentrasi. Kalau yang sangat, yang gembira ini, yang ketawa ini sangat paham, sangat sesuai. Paham ya tentang emotnya ini? Paham. Silakan isi baik-baik, jangan lupa namanya. Belajar jangan bosan, ada kesempatan gunakan. Belajar mencapai cita-cita, teruslah belajar. Sudah selesai takbir. Yang sudah selesai boleh kumpulkan ke depan. Namanya jangan lupa ya. Ya, yes. Mari kita lihat sebentar dari kompetensinya ini. Nah, segera jawab ya. Apakah saya berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok? Bagus. Maka apa yang paling saya suka dari pembelajaran hari ini? Presentasi. Bagus. Jadi banyak ya. Ada yang tak disukai tak? Bukan. Kalau apa yang sulit saya lakukan? Tidak ada. Luar biasa. Apa ada yang bilang mencari jawaban? Ya, kesulitan itu biasa, makanya kita harus rajin belajar. Oke, yang selanjutnya bagaimana cara saya mengatasi kesulitan pembelajaran hari ini? Bertanya. Lagi. Fokus. Ya, jadi ketika kita kesulitan tidak memahami, silakan bertanya dan mencari jawabannya juga. Jadi tidak diam saja. Oke, bagus. Nah, sudah selesai mengoreksi lembar evaluasi yang sudah ini. Nah, kalau nanti misalnya tuntas, berarti anak sudah akan mendapat pengayangan. Pengayangannya ini menuliskan kembali teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan di rumah. Sedangkan kalau remedi berarti mengulang lagi pemahamannya, kemudian akan sudah berikan lagi lembar remedialnya. Nah, setelah sudah periksa untuk kelas kita hari ini, alhamdulillah tuntas semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kerjakan kita ya. Dari pembelajaran hari ini ada yang anak sudah mau tanyakan? Tidak? Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, mari kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan kalian?
dengan kelompok. Kemudian komponen tadi dalam ekosistem itu apa saja dalam rantai makanan? Ada produsen, lagi satu lagi. Lalu pengurai. Apa yang terjadi kalau salah satunya tidak ada atau punah? Berdampak ke semuanya, ya. Untuk pemimpin. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan ditanyakan pada pembelajaran hari ini, berarti kita cukupkan materi kita hari ini. Kemudian kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang piramida makanan. Ya, nah, sudah boleh baca-baca dulu modulnya di rumah, baca bukunya di rumah. Jadi besok kita gampang lagi untuk pembelajarannya, langsung nyambung. Ya, paham tuh? Oke, bantu pimpin doa kita untuk selesai hari ini. Adia. Sikap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah membimbing kami belajar hari ini. Semoga ilmunya berkah. Amin. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sama-sama Ustazah, terima kasih juga hari ini sudah belajar dengan baik. Kalau ada kesalahan kita saling memaafkan, kemudian perbaiki kesalahan kita untuk di hari selanjutnya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.